ketika kita berkunjung ke Kaca Patri ini, kita akan berjumpa dengan dua sosok gitu yang menjaga kereta api Hindia Belanda di masa itu. Oke anak-anak, hari ini Bapak ada di tempat yang mana tempat itu terdapat di LKS Kalian. Ini ada sebuah bangunan yang ada di belakang Bapak. Ya, ini adalah Gedung Lawang Sewu ya di Kota Semarang. Semarang merupakan kota yang sangat bersejarah, baik bagi Indonesia maupun bagi saya. Karena alhamdulillah ya, 2 tahun yang lalu saya lulus dari salah satu universitas ternama di Kota Semarang gitu. Jadi sangat berkesan sekali saya pernah menginjakan kaki di tempat ini gitu. Kota ini merupakan kota besar ya, tempat lahirnya berbagai akulturasi gitu ya, berbagai budaya gitu ya, dan juga erat kaitannya dengan sejarah Indonesia ya, terutama kaitannya dengan sejarah perkeretapian di Indonesia. Nah, sobat semua, kalau pernah menginjakan kaki di kota ini, mungkin pernah melihat gitu ya, di tengah kesibukan lalu lintas ibu kota Jawa Tengah ini gitu ya, ada satu monumen di tengahnya itu yang dikenal dengan Tugu Muda ya. Tugu Muda ini menjadi saksi dari salah satu peristiwa bersejarah pasca kemerdekaan di Indonesia, yakni pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, ada yang lebih tua dari monumen bersejarah ini ya, tepat di seberangnya itu ya, ada satu bangunan bersejarah yang ada kaitannya dengan sejarah perkeretapian di Indonesia ya, atau saat itu namanya Hindia Belanda. Itu yang kita kenal dengan Lawang Sewu. Nah, Lawang Sewu ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi ikon kota Semarang, dan itu dibangun sekitar tahun 1904 sampai 1907 gitu ya. Itu merupakan bangunan yang utama gitu ya, dan nanti ada bangunan tambahan lainnya ya. Lawang Sewu ini di masa penjajahan Belanda itu sempat menjadi kantor dari perusahaan perkeretapian Hindia Belanda ya, atau dinamakan dengan Nederlands Indische Spoorwegen Maskapai. Nah, yang mana penamaan Lawang Sewu itu sebetulnya penamaan orang Jawa gitu, karena saking banyaknya pintu itu ya, meskipun memang kurang lebih jumlah pintunya itu 928 gitu ya, tidak mencapai 1000 gitu, karena saking banyaknya pintu gitu ya, sehingga orang Jawa menyebutnya itu Lawang Sewu ya, atau Lawang 1000 gitu ya. Dan sebetulnya alasan Belanda membangun bangunan ini dengan pintunya banyak itu sebagai sirkulasi gitu ya, untuk hawanya itu tidak panas atau dingin gitu ya, karena memang Semarang itu daerah pantai gitu ya, panas gitu ya, dan Belanda sendiri membutuhkan hunian tempat ngantor yang nyaman gitu ya di masa itu ya. Belanda ketika menjajah Nusantara ya, Indonesia, atau saat itu namanya Hindia Belanda ya, itu membawa banyak pengaruh gitu ya, terhadap kehidupan masyarakat pada masa itu gitu ya, baik dalam segi kuliner, dalam segi budaya, dalam segi pendidikan, politik ya. Nah, dalam segi arsitektur sendiri, Belanda membawa pengaruh Eropa ke Nusantara ya, dan itu diwujudkan dalam bangunan Lawang Sewu. Tapi keunikan Lawang Sewu ini ya, itu mencoba memadukan ya berbagai unsur, baik itu Eropa, juga unsur tradisional seperti bangunan candi gitu ya, itu diwujudkan di dalam bangunan Lawang Sewu ini. Nah, pengaruh budaya Eropa di dalam bangunan Lawang Sewu ini adalah kaca patri gitu ya, yang mana kaca patri ini merupakan karya seni ya, memadukan kaca-kaca berwarna dalam satu panel gitu ya. Dan mungkin kita mengenalnya itu, melihatnya itu ketika
ada pada bangunan-bangunan gereja gitu ya, seperti itu ya. Nah, bangunan Lawang Sewu yang diarsiteki oleh dua tokoh gitu ya, yaitu Profesor Clean Meher dan Y.B. Auchinleck ya. Ini awalnya memang dikonsep di Amsterdam gitu ya. Nah, selain gambar teknik arsiteknya itu dikonsep di Belanda juga gitu ya, bahan-bahannya juga seperti batu batanya gitu ya, batu bata berglazur itu didatangkan dari Belanda, termasuk kaca patri yang tadi saya sebutkan juga ya, yang menarik perhatian pengunjung, itu juga didatangkan dari Belanda. Dari sekian sudut bangunan Lawang Sewu, yang paling banyak diminati oleh pengunjung ini adalah kaca patri gitu ya. Karena ketika kita berkunjung ke kaca patri ini, kita akan berjumpa dengan dua sosok gitu ya, yang menjaga kereta api Hindia Belanda di masa itu. Nah, kaca patri Lawang Sewu ini itu dibuat oleh seniman bernama Johannes Loresa Schouten, itu di studionya yang bernama Ter Prinsenhof, dan itu dengan teknik seni lukis ya, itu langsung gitu ya. Makanya kita melihat ada yang berbeda gitu ya dari gambaran kaca patri ini gitu ya. Ini sangat menarik sekali gitu ya. Dan dari setiap sudut gambarnya itu ya, itu memiliki makna tersendiri ya. Seperti di bagian kiri atas gitu ya, itu ada lambang Amsterdam ya, lambang kota Amsterdam, yang mana di bawahnya itu ada berbagai flora dan fauna Nusantara gitu ya. Lalu di bawahnya itu ada simbol kereta api ya. Itu menggambarkan tentang kekayaan alam tanah Jawa ya, yang diangkut oleh Belanda menggunakan kereta api, dan kereta api ini merupakan transportasi yang sangat penting di masa kolonial Belanda gitu ya. Dan Jawa ini ya, itu memberikan kemakmuran bagi kota Amsterdam ya. Lalu selanjutnya di sudut bagian kanan atas ya, itu ada dua logo ya, atau dua lambang. Lambang yang atas itu lambang kota Den Haag ya, dan bawahnya itu ada lambang kota Rotterdam ya, yang mana dua kota ini merupakan kota maritim ya, kota dagang besar di Belanda gitu ya. Lalu kaca patri bagian tengah ya, tengah atas itu ada lambang kerajaan Belanda yang diapit lambang Batavia dan lambang Semarang ya, sebagai kota besar ya, kota penting bagi Belanda saat itu ya, di Nusantara gitu ya. Nah, di kaca patri bagian tengah bawah ya, itu ada logo roda bersayap, itu merupakan lambang dari kereta api Hindia Belanda ya pada masa itu ya. Nah, roda bersayap ini itu diapit oleh dua sosok perempuan ya, atau dua dewi ya. Yang sebelah kiri itu Dewi Fortuna ya, atau Dewi Keberuntungan. Dia tengah membawa api, sedangkan di sebelah kanan itu ada Dewi Venus atau Dewi Cinta. Dia membawa bejana berisi air ya. Nah, ketika api dipadukan dengan air, ini menghasilkan uap, yang mana uap ini menjadi tenaga untuk menggerakkan kereta api ya. Dan kereta api ini merupakan moda transportasi penting pada masa itu gitu ya. Nah, Belanda punya harapan ya, dengan adanya dua sosok dewi ini yang punya keterikatan dengan bumi pertiwi, dapat menjaga kejayaan kereta api Hindia Belanda.